Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tadi kita dengar juga pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di segmen sebelumnya menyinggung soal demokrasi yang super bebas liberal. Kita coba lihat kondisi hari ini ketika kritik itu disampaikan dengan bahasa-bahasa yang menurut sebagian orang itu adalah hinaan, meskipun sebagian lagi menyebut itu adalah kritik yang memang harus didengar sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Saya coba menghubungkan ini ya, tapi kalau dari pandangan Pak Sukidi seperti apa kira-kira itu Pak? Apakah memang kita sedang masuk dalam tahapan yang super bebas dan liberal seperti yang digaungkan juga kondisinya seperti itu, atau masih dalam ranah yang normatif saja? Karena kalau dari Gus Coy tadi kan mengambil soal demokrasi yang super bebas liberal ini dari soal proses demokrasinya, maka di situ ada perlu restorasi yang maknanya tadi digambarkan. Tapi sebelum ke Gus Coy lagi, saya ingin tanya pendapat dari Pak Sukidi. Apakah kita masuk tahap itu, fase demokrasi yang super bebas dan liberal, atau ini sebenarnya normal saja? Ketika para pendiri Republik Amerika, Thomas Jefferson dan kawan-kawan ingin mendirikan satu sistem demokrasi, para pendiri Republik Amerika tidak memilih demokrasi langsung sebagai sistem. Karena mereka begitu khawatir bahwa demokrasi secara langsung itu mengantarkan kaum demagog pada kekuasaan. Itulah sebabnya para pendiri Republik Amerika memilih demokrasi tidak langsung, dan dalam konteks itu kita memang jauh lebih liberal ketimbang Amerika sekalipun. Kita saat ini maksudnya? Kita saat ini. Karena itu ada satu pesan penting di balik demokrasi. Ketika para pendiri Republik ini memilih demokrasi, maka prinsip dasar yang perlu menjadi satu pegangan kita adalah prinsip meritokrasi itu. Meritokrasi memberikan kesetaraan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengelola Republik ini. Dan prinsip meritokrasi ini menjadi kunci kemajuan satu negara. Sejak 1970, Lee Kuan Yew telah mendeklarasikan bahwa Singapura adalah negara meritokrasi. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan, yang memiliki kecakapan, yang memiliki kompetensi harus mengelola Republik Singapura itu sendiri. Di Amerika, para pendiri Republik Amerika, they saw themselves as men of merit. Mereka seringkali melihat diri mereka sebagai man of merit. Orang-orang yang punya merit, punya kecakapan, punya wisdom, punya pengetahuan untuk mengelola Republik Amerika. Jadi kunci kemajuan satu bangsa ditentukan sejauh mana kita berpegang teguh pada prinsip meritokrasi itu. Karena prinsip meritokrasi memberikan kesetaraan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam mengelola Republik ini.